saya nyimak dari tadi tuh pembahasan. Kalau kok kita ringkas saja, Gus Zaini, Mas Pasugeng. Wala, ini tuh bagus Ibrahim, Imam Ibrahim. Iya. Lanjut. Ya, jadi ayah saya itu menggambarkan agama dengan budaya itu sederhana. Agama itu kepala, budaya itu peci atau kopiah. Kalau peci kamu kekecilan, ya rubah pecinya, jangan potong kepalanya. Gitu kira-kira. Wah. Paten sekali. Iya. Jangan peci ikutin, jangan kepala ikuti peci, tapi peci harus ikuti ukuran kepala. Kalau atas nama budaya, orang di Papua pakai koteka, ya harus dibenarkan atas nama local wisdom. Tapi kan pada ukuran syariat tidak benar. Maka yang jadi kepala itu agama, budaya itu peci. Walaupun agama ini tidak bisa berjalan tanpa budaya. Contoh ya, perempuan sholat pakai mukena. Mukena itu kan budaya. Agamanya itu kan nutup auratnya. Tapi mukenanya itu budaya. Karena orang Arab, orang Turki, orang Cina nggak kenal mukena. Tapi bahwa itu adalah budaya. Cukup. Mumpung ada tamu, saya tanya. Bagaimana pendapatnya itu bagus Imam Ibrahim tentang Haji Imaduddin? Silakan. Ya, bagi saya ya, Kiai Imaduddin fi ilmin nasabi ka Syekh Albani fi al-hadithi was-sanadi. Jadi Kiai Imad itu dalam ilmu nasab persis seperti Syekh Albani dalam ilmu hadis dan sanad. Kenapa? Karena mereka sebentar. Ya. Ini sama maksudnya levelnya atau polanya? Polanya. Sama ada polanya. Jadi sama-sama ata bil gharaib. Dan kalau kita bicara level pun Syekh Albani itu tidak sampai yasil ila darajatul muhaddits. Beliau hanya orang yang mustaghil atau istighal bi ilmil hadis. Tidak ada ulama hadis yang i'tiraf kepada beliau bahwa beliau ala annahu minal muhadditsin. Karena derajat bukan muhaddits tapi mutamaddi. Aywa. Ya, orang yang ulama kita di Al-Azhar dulu menyebutnya al-mustaghil bi ilmil hadis saja, atau alal aktsar al-bahits, yakni peneliti. Karena derajat untuk sampai kepada muhaddis itu harus melewati musnid dulu. Sementara kita tahu Al-Albani itu sangat minim sanad, walaupun kita akui dia punya 1-2 guru yang juga bersanad, tapi pada kenyataannya derajat musnid pun dia tidak sampai, apalagi muhaddis, apalagi sampai kepada hafidz, apalagi sampai kepada hakim, kemudian amirul mukminin fi ilmi hadits. Nah, jadi sekarang kita kiaskan kepada Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin levelnya apa dalam ilmu nasab? Apakah beliau termasuk an-nasabah? Ya, atau termasuk apa istilah-istilah dalam ilmu nasab itu? Atau hanya mustaghil bi ilmil ansab atau bahith, peneliti. Nah, karena likulli fannin rijaluh. Semua fan itu ada orang ahlinya. Wa likulli rijalin fannuh. Dan setiap orang itu ada keahliannya. Wa man takallama bi ghairi fannih ata bil ajaib. Orang yang berbicara di luar dari spesifikasinya, dia akan mendatangkan hal-hal yang aneh, yang muskil. Nah, sehingga saya melihat kesamaan itu seperti Syekh Albani dalam ilmu hadis. Beliau banyak mensahihkan yang dhaif dan mendhaifkan yang sahih. Dan itu bukan berdasarkan standar ilmu hadis yang mu'tamad, tapi betul-betul dia memberi syarat gharib. Orang Wahabi membelanya dengan beliau punya manhaj muayyan, katanya, satu manhaj khusus. Kalau semua orang yang merusak struktur keilmuan yang sudah mapan selalu dibenarkan dengan istilah mempunyai manhaj khusus muayyan, maka
Ya udah, dokter ahli mata suruh ngoperasi kelamin. Dokter dokter kulit suruh ngoperasi jantung gitu. Nah ini kan gak nyambung. Jaga sembuh bawa golok, pengen nebang pohon kan. Gitu. Dan saya lihat apa kesamaannya, di antaranya standar ganda, tidak ada fairness ya, kejujuran ilmiah. Kemudian cenderung apa istilahnya, tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Jadi mengimani atau menggunakan ilmu nasab sebagian tapi mengingkari sebagian. Ini kan nggak kafah. Kemudian yang paling parah itu dia pakai konsepnya deduksi ya. Deduksi itu kan berarti dia punya kesimpulan dulu, maka dia cari dalil untuk membenarkan kesimpulannya. Bukan pola induksi yang mana dia mencari, meneliti semua dalil, kaedah dan segala hal yang terkait, baru istinbat gitu. Nah ini yang jadi masalah. Contoh kan Syekh Albani itu kan, idza ajabahul hadits sahah wa idza lam yu'jibhu dha'afah. Kalau hadis itu sesuai dengan pendapatnya, dia sahihkan. Kalau nggak sesuai, dia dhaifkan. Ini kan muskilah. Bahkan ada satu hadis dengan redaksi yang sama, riwayat yang sama. Katanya gini, hadis ini setengahnya sahih, setengahnya dhaif. Ini kan bermasalah sekali gitu. Jadi dan nggak pernah ada gitu. Nah itu mungkin ya. Jadi dan saya disclaimer itu, video terbarunya Gus Zaini itu yang mengkiaskan Kiai Ahmaduddin dan Albani itu murni dari kata-kata saya, tapi beliau belum ngasih royalti itu. Luar biasa. Luar biasa. Gimana? Sebentar saya mau. Kalau saya sebetulnya nggak. Artinya si Albani masih ada kelas. Enggak. Artinya penguasaan Albani itu bandingkan penguasaan ini jauh. Kok feedback ya? Berarti ini kiasnya bukan kias Aulawi ya? Kang. Malfari. Bukan Adna. Ya. Jelas ada ya? Ini kenapa kok? Oh pakai. Siapa? Saya? Iya, Sidi pakai mic. Nah, halo. Halo. Enak nggak? Enak, ada suara jelas, suara sampean jelas. Lanjut, mungkin ada tanggapan dari Monggo. Udah kalah ganteng, udah menyerah kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, minta maaf, saya matikan dulu. Gus Imam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.